wabarakatuh. Sahabat Hayden Fans dimanapun Anda berada. Hari ini kita coba akan membahas beberapa pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan pada akhir pekan, ya. Dimana di Liga Italia maupun Liga Inggris itu ada beberapa pertandingan yang cukup seru, ya Bung, ya. Iya. Pertama tadi sebelum video ini dibuat, ya, kita sudah menyaksikan salah satu pertandingan Liga Inggris yang mana Manchester United berhadapan dengan Everton dengan skor akhir, Bung, 1-1 sama. Dan juga Bung Adri Ya, betul. sedang berlangsung pertandingan Chelsea ya. Chelsea, ya, oke. Sementara Masih 1-0. Oke. Jadi menarik pemirsa, kita coba akan bahas beberapa pertandingan seru. Pertama kita masuk ke Liga Italia dulu, ya. Setuju? Siap. Oke. Liga Italia, Bung, ada pemuncak klasemen Napoli akan bertandang ke markas Fiorentina. Oke. Sedikit dulu, Bung, kita coba bahas Napoli berhadapan dengan Fiorentina. Oke, Fiorentina. Iya. Di Stadion Artemio Franchi, bukannya Oke. markas yang bersahabat ya. Iya. Karena tentunya selain mereka sekarang juga berada di peringkat ke-5 ya, kalau Iya. saya tidak salah. Artemio Franchi sering menjadi momok untuk setiap tim Serie A ya. Oke. Napoli terbukti dengan konsistensinya, Iya. 6 kali Sapu bersih. pertandingan, Iya. sapu bersih dengan kemenangan. Oke. Namun di Europa League mereka belum bisa berbicara banyak ya. Oke. Terakhir mereka kalah 2-3 melawan Shakhtar Spartak Moskow dari Rusia. Ya, betul. Jadi artinya di kancah Eropa, khususnya di Europa League, masih perlu mencari ritme permainan mungkin, ya. Iya. Walaupun di Liga Italia luar biasa ya, 6 pertandingan sapu bersih dan dibuktikan dengan posisi pertama di klasemen. Oke, Bung, kita sedikit lagi coba ke Inter dulu. Inter akan bertandang ke Sassuolo. Ini sama-sama tandang juga ini. Iya. Yang mana Inter sekarang ada di posisi ke-3 ya. Iya. Oke. Untuk sementara posisi ketiga klasemen. Bung, keadaan Inter terakhir, Bung, setelah atau pasca match Liga Champions. Dan mungkin ada laga tengah pekan, ya. Iya. Iya, oke. Pendukung Inter sekarang terlihat lebih skeptik ya, Oke. pesimis melihat gaya permainan Inter saat berhadapan dengan Shakhtar Donetsk ya. Iya, betul sekali. Banyak sekali peluang untuk melakukan serangan balik Oke. cepat, ternyata tidak bisa memanfaatkan kedua sayap cepat mereka. Iya. Denzel Dumfries dan juga Federico Di Marco gagal Oke. memenuhi ekspektasinya. Ya seharusnya mereka bisa untuk menerobos pertahanan dari Shakhtar Donetsk yang Iya. lebih menguasai pertandingan Oke. sepanjang laga. Namun ternyata mereka hanya mentok sampai tengah. Oke. Artinya Ini yang daya harus, gedor, ya. ya, ini yang harus menjadi PR buat Simone Inzaghi. Oke. Bagaimana kembali mengaktifkan gairah dan juga progresivitas dari dua sayap Iya. cepat ini untuk lebih berkontribusi dalam proses terjadinya gol Inter. Oke, itu untuk di UCL, ya. Kembali lagi, Bung, kita ke Liga Italia, yang mana tadi Inter akan berhadapan dengan Sassuolo. Bung, kira-kira Sassuolo perjumpaan dengan Inter Milan. Match terakhir mungkin bisa diceritakan sedikit dulu bagaimana dua tim ini saling berhadapan. Iya, Sassuolo dan Inter. Untuk Interisti sendiri teringat akan kegagalan Roberto Gagliardi ini mencetak gol dari jarak dekat di Iya. depan gawang, Bisa kira-kira berapa meter ya? Itu menembak burung jauh banget. Ya. Oke. Jadi itu terjadi pada musim membekas. lalu. Bukan, Bukan, beberapa ya? musim Beberapa musim. sebelumnya, sehingga Kenangan RB5 terburuk juga, ya? dijuluki dengan Lord. Lord, ya. Sampai saat ini memang fans Inter tidak Iya. tidak ingin RG5 itu ada di starting line up karena memang Oke. memiliki rasa Oke. was-was dengan permainan RG5 Oke. apabila berhadapan dengan tim-tim seperti Sassuolo ini. Memang menarik juga ini kita bahas seperti ini, ya, karena di setiap tim saya lihat, ya, ada beberapa yang dikategorikan dengan Lord ini. Memang setelah melakukan kalau sekali mungkin bisa ini beberapa kali kesalahan, walaupun dia sudah menebusnya dengan berbagai macam penampilan yang luar biasa juga, tapi ternyata tidak bisa menutupi kesalahan atau Baik seperti di Inter ya, saya Iya. lihat itu memang perubahan taktikal
pasca Spalletti dan Conte itu sangat berbeda sekali. Spalletti lebih bermainnya lebih elegan ya, kalau saya melihat ya, penguasaan bola dan sebagainya. Namun tidak cepat dalam melakukan pressing ya. Untuk kembali menguasai bola. Kalau Conte, pemainnya malas, dia itu sangat murka ya. Makanya sosok seperti Christian Eriksen itu tidak terpakai. Sampai akhir musim, akhirnya dia bisa masuk ke dalam skema Conte itu di beberapa match sebelum akhir musim. Dan sekarang kita sudah tahu bersama ya bahwasanya Eriksen sudah mundur dari pertandingan sepak bola, artinya sudah pensiun dini. Sementara dulu ya. Oke, menarik ini pemirsa. Inter Sassuolo. Prediksi sedikit dulu, Bung. Kira-kira gimana jalannya pertandingan Inter Sassuolo dan diakhiri skor nanti itu? Saya berpendapat Sassuolo tidak berbeda dengan Shakhtar Donetsk. Cara permainan. Saya masih membayangkan Sassuolo itu adalah timnya De Zerbi. Betul. Namun itu tadi kemampuan para sayap cepat Inter, kemudian harus penyelesaian akhir dari para striker dan juga gelandang Inter. Kita lihat di match melawan Shakhtar ada peluang bersih yang harusnya menjadi gol, ternyata tidak bisa. Mereka harus bisa secepatnya menghukum Sassuolo ya. Kita ketahui kualitas permainan dari Sassuolo dan juga pemain-pemain muda yang berbakat. Giacomo Raspadori, kemudian Scamacca, dan juga Filip Juricic, dan juga jangan lupa penjaganya Consigli. Ini luar biasa. Artinya inilah yang harus diwaspadai oleh Inter pada match kali ini pemirsa. Ya, itu mungkin sedikit ulasan kita. Coba prediksi Bung terakhir untuk Inter Sassuolo. Inter bisa menang. Bisa menang ya? Dengan situasi seperti ini ya. Inter 1-2 menurut prediksi dari Bung Iksan tadi. Kita coba laga selanjutnya, Bung. Kita ambil dari tim juga berasal dari kota Milan, AC Milan, yang mana AC Milan akan bertandang juga besok malam ke markas seorang kuda hitam atau sebuah tim kuda hitam Atalanta. Kalau saya katakan nanti, ini Atalanta ini adalah jaminan kekalahan Milan ya. Karena setiap musimnya ini mereka selalu mengalahkan Milan dengan skor telak. 5-0, 0-5, 0-3. Terakhir memang Milan bisa menang sampai akhirnya Milan bisa masuk UCL ya tahun lalu. Namun yang harus digarisbawahi bahwasanya pada saat itu Atalanta sudah lolos ke UCL, sehingga mungkin pemilihan pemain dan juga tekad dari skuad Atalanta tidak terlalu menggebu-gebu pada saat itu, sehingga Milan bisa lolos. Namun secara overall, secara permainan, kemudian memahami taktikal dari pelatih, saya rasa timnya Gasperini ini sudah terbangun dari waktu yang cukup lama sampai saat ini dengan pelatih yang sama pula. Sementara Milan dengan Piolinya masih meraba dan sering bermain agresif, akhirnya ngos-ngosan. Betul. Sering, makanya itu Bu Adi. Beberapa match ini mereka sering kebobolan di menit-menit terakhir. Termasuk lawan Atletico Madrid dan juga Liverpool. Artinya konsistensi di AC Milan harus lebih ditingkatkan ya. Mengingat memang kita lihat sendiri bahwa tim AC Milan sedang cukup bagus dihuni oleh wonderkid yang banyak pilihan juga. Sebut saja di situ ada Rafael ada yang pinjaman dari Real Madrid ya kalau salah. Itu termasuk juga laga yang cukup seru pemirsa antara AC Milan berlawan dengan Atalanta yang mana akan diselenggarakan di stadion atau di kandangnya Atalanta. Prediksi Bung terakhir. GW Stadium dengan ketidakseimbangan Atalanta pasca cederanya Robin Gosens saat melawan Young Boys, Milan bisa mencuri poin ya. 1-1. Jadi prediksi kita untuk laga AC Milan berhadapan dengan Atalanta 1-1 atau berakhir imbang gitu ya. Berikutnya Bung, kita ambil tim AS Roma, tim ibu kota ya. AS Roma akan berhadapan dengan Empoli pada akhir pekan ini. Kira-kira Bung, apakah sudah bisa diterawang kah ini hasilnya? Bisa? Baik. Tidak. Saya rasa Roma bisa mengatasi saya rasa mudah ya mengatasi Empoli karena terakhir saya melihat match Roma di
UEFA Conference League. Oke. Itu luar biasa, mereka sudah menemukan Gaya Mourinho ya. gayanya Mourinho, Oke. keseimbangan yang dibutuhkan. Ya. Karena beberapa match kekalahan di Serie A itu adalah murni karena kealfaan pemain Roma. Oke, Ya. bagus sekali. Namun di saat laga melawan Lokomotif Moskow ya, Iya, di Europa League ya. ya kalau saya tidak salah bukan. Di Itu Shell. ada lawan dari Roma di UEFA Conference League ya. Oke. Mereka menang 3-0 ya. 3-0 ya. Itu nampak sekali memang perbedaan yang signifikan ya. Oke. Perubahan taktikal dan juga disiplin permainan dari Roma. Artinya bisa digaransi juga ya bahwasanya Iya. tim Roma bisa mengatasi Empoli. tim sekelas Empoli Iya. yang akan dipersandingkan dengan di Stadion Olimpico Roma. Jadi perlu dicatat juga Oke. bahwa Empoli ini memiliki pemain-pemain yang cukup berpengalaman dan ya. berkualitas ya. Oke. Seperti Andrea Pinamonti, Iya. striker pinjaman dari Inter Milan, dan Oke. juga Cutrone, Kutrone ya. ya, Oh, pinjaman ini dari Wolves. oke. Ini patut juga Cukup berbahaya. cukup berbahaya juga ya. Mengingat kadang sulit itu Pak main di kandang tapi ternyata Iya. kalah oleh beberapa strategi Iya. tim lawan yang bermacamnya gitu ya. Iya. Oke. Berikutnya Bung, kita kembali ke laga antara Juventus ini. Ini Juventus menarik juga kita bahas. Juventus akan melaksanakan derby Ya, dengan Torino. ya. Oke, pendapatnya Bung? Oke, derby de Turin ya, atau Iya. derby della Mole ya. Boleh ya. Ini adalah partai klasik ya, semenjak didirikannya Torino Oke. ya, dan Juventus, mereka selalu berseteru. Oke. Di awalnya mereka menggunakan stadion yang sama, Iya. sampai akhirnya Juventus Harus membangun membangun fasilitas baru, stadion ya. baru dengan perizinan yang sangat sulit dan rumit ya, karena Iya. Bung tahu sendiri bahwa saya di Italia ini sulit untuk membangun stadion. Oke. Pemerintah tidak mau berbagi dengan pihak swasta. Iya, betul. Nah, makanya sampai sekarang jangan heran Milan dan Inter itu Iya. belum dapat izin untuk bangun stadion karena Dewan Kota Milan itu tetap ingin mendapatkan profit dari San Siro. Oke. Bukan berarti tidak mampu bangun stadion ya. Lebih ke perizinan. Oke. Untuk Menarik laga sekali. melawan Iya, Juventus ya, Juventus. Torino dan Juventus ya. Iya. Dengan bangkitnya Juventus kembali, Oke. jadi nampaknya sudah nampak bisa tersenyum, Iya. menemukan taktik yang terbaik. Iya. Namun kita pesimis bisa mendominasi. Iya. Mereka akan menunggu. Menunggu ya. Menunggu Torino. Karena saya mengetahui juga beberapa kali menonton Torino. Oke. Torino adalah tim yang cukup bermain rapi dan kolektif ya. Oke. Bung, terakhir Bung. Prediksi untuk Juve atau derby Turin ini. Oke, Torino Juve. Ya, Juve Torino. apabila bisa memanfaatkan fisik Oke. pemain dan juga kedalaman skuadnya bisa menang. Bisa menang ya. Bisa menang. Oke. Skor 1-0. 1-0. Tipis ya bisa ya. Jadi itu tadi beberapa ulasan ya dari tim-tim Italia yang akan bertanding pada akhir pekan ini. Oke, baik, kembali lagi bersama Hayden Fans, bahas bola suka-suka, Oke. tetapi sopan. Aduh, itu rekan-rekan di YouTube Iya. bertanya ya, kenapa sopan Pak? Waduh, kita nggak mau menimbulkan polemik Betul di antara sekali. para supporter ya. Setuju. Salam-salam pisang untuk seluruh supporter sepak bola dimanapun Anda berada. Kopi Tes, kemudian Ichi, Ya, betul. kemudian dari supporter Juventus juga apa? Juventini. Juventini ya, kemudian juga dari Milanisti, Ya. seluruh Indonesia, khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ya. Oke. Salam santun dan salam silaturahim dari kami di sini. Ya, betul. Hayden Fans. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas Serie A. Oke, Bung. Bung Adri tanya ke saya. Iya. Sekarang langsung ke ahlinya. Jangan heran kali ini kita broker posisi. Oke. Kali ini saya akan coba banyak tanya-tanya dulu dengan Iya. Bung Adri. Sebelumnya sudah ada partai Manchester United melawan Everton 1-1. 1-1. Selanjutnya Chelsea baru saja leading 3-1 dan udah FT Bung ya, Iya, full time. melawan Southampton. Ya, ini luar biasa konstelasi klasmen di Liga Inggris. Oke. Selanjutnya kita akan prediksi kembali pertandingan yang akan berlangsung Ya. hari ini dan besok ya.
Kita mulai dulu dari Tottenham Hotspur melawan Aston Villa. Ya, Bagaimana prediksi Anda, Bung? Aston Villa terakhir menang 1-0 di kandang Manchester United. Ya. Ya, yang cukup luar biasa juga laga ini. Saya rasa ini pertandingan akan cukup menarik ya. Mengingat pasukan Nuno Espirito Santo Ya. di kubu Tottenham Hotspur sedang mencari ritme permainan untuk mendapatkan hasil positif. Oke. Kita sama-sama tahu Derby London kalah memalukan 3-1 oleh Chelsea. Belum lagi setelah itu diikuti oleh laga melawan Arsenal yang juga berkesudahan dengan hasil kekalahan. Iya, bagaimana seorang Nuno Espirito Santo Ya, menjadi motivator dan juga ahli taktik dari Spurs meramu skuad ini ya, pasca peninggal dari Mauricio Pochettino ya, yang juga bermain atraktif saat Santo ini mungkin lebih pragmatis. iya betul. Namun sering sekali saya melihat kesalahan-kesalahan yang saya rasa elementer Iya, dilakukan oleh tim sekelas Spurs ini di Iya. laga-laga yang menurut saya tidak semestinya mereka imbang atau kalah. oke. Jadi saya lihat di sini memang permasalahannya dari Ya. segi daya gedor ya, menurut saya. Jadi kita melihat di sini kurang mumpuninya kualitas atau menurunnya kualitas dari seorang Harry Kane, yang mana yang bisa diharapkan banyak oleh Tottenham Hotspur ternyata tidak begitu memberi pengaruh berarti pada musim ini, terutama ya. Padahal musim-musim sebelumnya sempat meraih Iya. sepatu emas juga Iya. bersama Tottenham. Ya, tentunya Ya. masih banyak poin-poin Betul. kunci dari banyak Spurs poin. ya. Ya, Seperti Son Heung-min, ada juga Betul. Lucas Moura, iya betul. Steven Bergwijn, Ya. dan juga Sepertinya iya. kalau bisa kita lihat di sini untuk menyatukan visi permainan dari Nuno yang mana pada Iya. musim lalu melatih Wolverhampton, Wolves ya. Jadi memang perlu waktu beberapa match ke depan, mudah-mudahan bisa diatasi ini dan mudah-mudahan lagi Nuno-nya tidak dipecat. Iya. Itu saja. Bung, dari kedalaman Oke. skuad tidak ada yang meragukan Spurs. Iya, betul. Bahkan 2 level mungkin di atas Arsenal. Oke. Kualitas dari skuadnya Spurs ini. Iya. Namun memang tinggal lagi memang mentalitas juara memang sangat-sangat di luar jangkauan ya. Iya, iya. Kalau saya katakan di luar angkasa, Bung. Iya. Saya pikir final Europa Iya. Champions League yang melawan tim sekelas tim dari yang kita lihat dari awal dia bermain luar biasa di bawah Mauro Pochettino, dan kita juga bisa melihat, saya sempat berpikir ketika Tottenham Hotspur berhadapan dengan Ajax pada musim lalu ya, dengan bisa mengalahkan tim sekelas Ajax pada masa itu, saya berpikir ini bisa menjadi juara, tapi ternyata trofi masih jauh dari Tottenham Hotspur. Jadi kita lihat musim ini pun seperti itu, sedikit jaminan bisa Spurs meraih gelar musim ini. Bahkan trofi sekelas English League Cup juga, Iya, betul Carabao sekali. Cup juga mereka Betul. gagal juga. Betul sekali. Rekan-rekan sekalian ya. Iya, Ini ada apa sebenarnya? iya. Apalagi pada saat itu memang Mourinho hampir Hampir saja saja, betul sekali. menjadi one man and only, Iya, menjadi juara di Sebuah- setiap klub yang iya betul. sekali. latihnya. Iya, Ternyata sebuah memang juga iya, waktu itu. ternyata memang tidak diberikan kesempatan oleh manajemen Iya, betul Spurs. sekali. Bagaimana, Bu? Dan pada akhirnya Iya. Mourinho angkat kaki juga dari Tottenham. Oke, singkat cerita. Oke. Prediksi pertandingan. Prediksi, oke. Prediksi kalau kita melihat Aston Villa berhadapan dengan Spurs dengan kondisi saat ini, kita draw 0-0. 0-0. Iya. Oke, Bung, udah ada pilihan 0-0. Silakan di screenshot. Iya, betul sih. Ini oke. Mana tahu Iya, pas gitu ya. jejak digital ya, mana Iya, tahu udah. betul ya kan. Iya, betul. Nanti kita viralkan. Iya, siap. Oke, baik rekan-rekan sekalian, sahabat Hidden Fans dimanapun anda berada, kembali lagi bersama dengan saya dan juga Bu Tentunya. Udah Adri masih setia dengan mata-mata sedikit mengantuk ini Iya, ya. sambil menyaksikan beberapa match ini di depan Oke, kita masih menunggu juga partai-partai selanjutnya. Iya. Oke, kita kembali prediksi pertandingan Brighton melawan Arsenal. Brighton, Ini, Arsenal. Arsenal dengan skuad mudanya, Betul sekali. kemudian juga dengan pelatihnya yang luar biasa. Iya. Siapa yang tidak Luar kenal biasa. Arteta ya, Mr. Luar biasa. Arteta ya. Dibulinya gitu Iya. ya. Oke. Namun sebenarnya di Arteta ini saya melihat Iya. orang hanya melihat dia
dari beberapa kesalahan-kesalahan saja mungkin Bung ya. Tapi memang sebenarnya dia sudah meninggalkan rekam jejak yang luar biasa juga bersama dengan Arsenal. Sudah beberapa kali menjadi juara di FA Cup ya. Iya, betul. Bagaimana Dengan partai melawan izin Bung? Oke. Bagaimana partai melawan Brighton? Prediction. Cukup alot, tapi perlu digarisbawahi bahwasanya Arsenal sedang dalam tren positif sekali, Bung. Di mana beberapa match terakhir bisa menang ya, dengan beberapa kolektivitas permainan yang luar biasa juga diperlihatkan. Kita tidak tahu apakah ini sudah menemukan rancangan atau taktik yang bagus dari Arteta, di mana 4-2-3-1 ya, masih menempatkan seorang Aubameyang di depan. Ya. Tapi kita melihat ada di situ pemain-pemain muda seperti Bukayo Saka, Bukayo Saka dan beberapa pemain muda lainnya yang bisa memberikan kunci dari permainan Arsenal musim ini. Termasuk tentunya pemain senior seperti Pierre Emerick Aubameyang. Dan juga jangan lupa ini, saya pun menarik juga nih Bung, membahas tentang back Arsenal yang baru dibeli dari itu ya, yang transfernya cukup mahal ini. Bung ya, Ben White ya, betul. Bagaimana menurut Anda penampilan Ben White sejauh ini? Di awal-awal mungkin kita bisa melihat bahwasanya untuk penyesuaian dalam skuad Arsenal, tapi beberapa match terakhir saya melihat Ben White cukup bagus, cukup positif ya untuk pertahanan Arsenal. Dengan walaupun satu lagi saya masih di awal-awal saya masih meragukan untuk kiper sekelas Ramsdale, tapi karena Arsenalnya menjual seorang Martinez diganti dengan Ramsdale, saya cukup berpikiran negatif waktu itu, tapi pelan-pelan Arsenal bisa bangkit dengan pemain-pemain mudanya dan terbukti kemenangan tentu akan didapat Arsenal. Singkat cerita Bung. Prediksi skor. Prediksi Brighton Arsenal 2-1 untuk Arsenal. Artinya Bung Adri berpendapat Arsenal bisa melanjutkan rentetan kemenangan untuk melanjutkan tren positif di Liga Primer Inggris. Bung, kembali kita ke prediksi pertandingan. Kali ini kita akan bahas match selanjutnya ya. Kita akan ke match besar saya ya. Big match ya. Big match. Liverpool melawan Manchester City. Yang paling menarik ya. Dengan kedatangan kembali sosok sentral di belakang, Virgil van Dijk, nampak sekali keseimbangan dan juga kekuatan Liverpool sangat bertambah. Musim ini mereka menjadi perangan serius di membawa Inggris, bahkan di Liga Champions mereka mengalahkan Borussia Dortmund di final UCL. Bagaimana prediksinya? Pertandingan melawan Manchester City. Pertandingan yang pastinya akan cukup menarik ya, di mana tim ini membesarkan penyerangan yang sebesar. Kebetulan Manchester City sedikit selain seorang pada saat ini kenapa? Karena ada beberapa pemain kunci yang tidak one man maksimal, bahkan belum ada pindah klub sama sekali. Itu dan Liverpool kemungkinan besar akan menjadi legenda di pemain dan sudah biasa juga menyerang. Jadi Sadio Mane selain Salah ada siapa kira pemain kita sampaikan Firmino, ini satu lagi yang pemain untuk musim ini bisa berbicara banyak ikuti oleh seorang Joshua yang luar biasa pemain muda katanya bisa untuk saat ini bisa menggeser posisi seorang Firmino di Liverpool. Jadi kita melihat kualitas dan lawan saat ini ya Liverpool sedikit diuntungkan juga bahwa ada sosok lagi Joshua Kimmich membahas tentang kekuatan pemirsa mungkin review kita hari ini kita cukupkan dulu nanti di pertandingan berikutnya pemirsa yang musim lalu kita bisa mereview atau review terkait pertandingan yang akan seperti yang diinginkan oleh seorang Jurgen Klopp Eropa. Mungkin sekian dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang kami tayangkan ini bisa bermanfaat dan menjadi hiburan tentunya. Alexander Arnold ini itu analisis pertandingan sepak bola secara suka-suka. Banyak asis pada musim lalu. Tambahan dan sopan juga. Terima kasih atas perhatian Anda. Khusus selamat aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayden fans. Kesukaan untuk maju ke depan, membantu penyerangan. Saya rasa ini akan menyulitkan tim-tim seperti Chelsea,
Man City maupun Manchester United ke depannya apabila terjadi laga besar. Oke, kita ke Manchester City. Oke. Menarik, Manchester City kalah di UCL di laga terakhir ya. Iya, melawan Juventus. PSG ya. PSG. Ya. Oke, terakhir ya. Itu nampak sekali memang kebuntuan terjadi di City ya. Iya. Artinya memang false nine yang diusung oleh seorang Pep Guardiola tidak berlaku untuk PSG. Iya. Karena memang mereka diteror oleh kualitas pemain-pemain secara individual yang dimiliki oleh PSG. Iya. Nah, ditambah lagi Kevin De Bruyne yang belum fit 100%. Nampak sekali penurunan performa dari De Bruyne musim ini, Bung. Apakah Manchester City memiliki peluang untuk menang di Anfield? Oke. Saya lihat di sini dari pertemuan ya. Pertemuan memang Liverpool sedikit unggul dibandingkan Manchester City. Yang mana kita tahu sendiri Liverpool dengan sejarahnya yang begitu panjang. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika Manchester City musim lalu bisa meraih gelar juara, mereka bisa mengalahkan Liverpool dengan skor telak juga. Namun pada saat ini Manchester City dilanda beberapa masalah, terutama cederanya para pemain kunci. Yang mana ini akan menyulitkan juga bagi Pep untuk memilih starting lineup untuk melawan Liverpool. Ya, saya melihat di sini Bung Adri ya. Oke. Manchester City kekurangan opsi taktikal ya. Oke, betul. Artinya mereka tidak bisa bermain untuk bermain panjang atau long through pass kepada striker big man ya. Iya. Karena memang setiap musim City selalu tidak memiliki seorang big man. Betul sekali. Harry Kane yang digadang-gadang bergabung dengan City ternyata gagal bergabung di deadline. Betul sekali. Detik-detik akhir. Iya, betul. Mereka hanya menyisakan Jack Grealish. Iya. Yang notabene ya, City memiliki banyak pemain seperti Jack Grealish. Iya. Ada Sterling, ada Mahrez. Iya. Yang sama tipenya seperti Jack Grealish. Iya. Bagaimana peluang City untuk dengan kedalaman skuad ini yang tidak memiliki opsi taktikal yang bisa digunakan oleh Pep Guardiola? Saya pikir Pep perlu memaksimalkan sisi gelandang ya, yang mana kita tahu sendiri bahwasanya gelandang-gelandang yang luar biasa juga ada di Manchester City. Jadi dengan kekurangan di lini depan atau lini serang, saya rasa gelandang bisa lebih berperan aktif untuk menyerang ke depan. Walaupun kita tidak bisa juga mengesampingkan nama seorang Gabriel Jesus, yang mana juga tampil luar biasa dan bisa memberikan peluang-peluang yang cukup besar bagi Manchester City. Phil Foden. Oke. Wonderkid ini musim lalu cukup luar biasa ya. Diikuti juga di Euro ya, Euro bersama timnas Inggris. Jadi saya rasa Phil Foden mungkin bisa menjadi opsi juga bagi Pep sebagai penyerang. Terakhir, Bu. Prediksi pertandingan. Prediksi saya lebih mengunggulkan Liverpool dengan skor 2-1. Bukan karena Anda fans MU? Bukan Ya. Sama. Liverpool juga tidak bisa dia, Pak. Sisi objektifnya ada di sini. Memang menarik ulasan Anda memang. Karena memang Manchester City terketahui memang belum menemukan keseimbangan yang semestinya ya. Iya, betul sekali. Nah, apalagi MU. Iya, betul. Sejauh ini memang di Liga Inggris tim yang konsisten itu saya melihat Chelsea. Untuk di Liga Inggris ya. Walaupun terakhir match lawan City memang mereka membalikan semua opini ataupun rasa kagum dari sebagian supporter sepak bola ya tentang Chelsea ini. Tidak ada super goal. Iya, betul. Sedikit memberi apa juga, saya lebih mungkin sama juga ya, 1 Manchester City, 2 Chelsea kalau menurut saya. Kenapa? Karena dua tim ini memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni untuk persaingan gelar musim ini. Selanjutnya dengan kolektivitas dan taktikal dari para pelatih yang luar biasa, saya rasa City dan Chelsea akan bersaing nantinya untuk perebutan gelar. Tanpa mengesampingkan Liverpool dan Manchester United. Memang Bung terlalu dini untuk kita membicarakan masih musimnya juara paruh musim ya. Tapi bisa kita untuk memprediksi ataupun sedikit berandai-andai nih dengan match di Inggris yang sudah sampai pekan ke-8 ya. Iya, betul sekali. Ya. Ada sekitar berapa partai lagi untuk paruh musim. Prediksi Anda tim mana yang bisa bertahan sampai dengan akhir paruh musim nantinya? Paruh musim untuk tercokol di puncak ya. Saya rasa Liverpool. Rekan-rekan sekalian, pemirsa Aiden fans,
Itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan rekan saya Bung Adri Piliang ya. Ahlinya Liga Inggris. Ahlinya Liga Inggris. Oke. Tapi ahlinya secara hidden. Oke. Oke. Kita membahas suka-suka, mungkin rekan-rekan di YouTube juga banyak lebih memahami dan juga mendalami tentang sepak bola ini. Mohon izin, kami hanya sedikit berunek-unek ya di akun ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Betul. Baik, Bung. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Fans. Betul. Singkat cerita, tetap jaga kesehatan. Siap. Matanya jangan merah lagi. Sama siap. ini agak merah ya. Fisiknya agak terkuras dia. Apalagi masih banyak match ini. Oke. Kita masih menunggu match Inter lawan Sassuolo nanti. Iya, betul. Oke, demikian saja rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas partisipasi dan juga atensi kita semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hidden Fans. Boom. Okay.